Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilian Batin Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial teman-teman sekalian berkaitan dengan cara menggunakan e-learning yang pastinya untuk dosen maupun mahasiswa. Seperti apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti ini, silakan. Baik, kali ini coba kita buka di Google atau bisa teman-teman klik striplearning.radempata.ac.id. Nah, ini berlaku bagi dosen maupun bagi mahasiswa ya teman-teman sekalian. Di sini akan kami contohkan untuk akun dosen dulu. Kalau misalnya dosennya itu dosen LB itu sudah ada pada saat mereka mendaftar itu dari pusat atau pos TPD. Kemudian kalau misalnya dosennya itu dosen DTN PNS itu pakai NIDEN ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya dosen PNS itu bisa menggunakan NIP. Nah, ini kami contohkan akun kami sendiri. Langsung saja login. Kalau sudah, oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini contohnya kami ya. Ini mata kuliah kami. Kemudian kita akan pilih kelas mana sih yang akan kita isi. Misalnya ini untuk hari Senin ya misalnya. Mulai ya. Untuk hari Senin. Nah, di sini ada beberapa menu yang menjadi tampilan dari apa ya? Dari website ini. Yang pertama forum diskusi. Di sini bisa dilihat di sini forum diskusi. Bisa kita create misalnya untuk agenda. Nah, di sini nih. Coba untuk agenda di sini ada apa tidak? Forum diskusi. Kemudian ini tugas atau materi kelas di sini. Kemudian ini data mahasiswa yang terdaftar di sini. Kami kan mengajar kelas IC jadi tidak begitu banyak ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini nilai. Ini nanti akan tercover buku nilainya. Tapi yang paling penting apa? Di sini kalau misalnya kita ingin, nah di sini ada akademi daftar kelas, tapi langsung saja sih kita masuk kepada bagaimana sih caranya kita itu ingin membuat absensi ya misalnya itu. Apalagi misalnya sekarang untuk absensi itu diharuskan ke e-learning ya. Coba kita klik tugas atau materi kelas. Di sini ada beberapa pertemuan sampai pertemuan 16 ini bisa kita klik ya teman-teman sekalian, pertemuan ke-1. Nah, di sini sudah kami buat kemarin pertemuan ke-1 untuk absennya. Kemudian ini ada beberapa file yang kami upload, tapi kalau misalnya kita ingin mulai dari awal coba kita ini untuk pertemuan kedua ya misalnya. Pertemuan kedua kita lihat di jadwalnya nih teman-teman sekalian. Misalnya jadwalnya jam berapa untuk mata kuliah, misalnya kita lihat di sini 12.30 mulai masuk, berarti coba kita klik. Kita bikin absen dulu. Sebenarnya bikin absen bisa dimulai dari sekarang ya, H-1 ya. Misalnya kita buat atau create, kemudian di sini ada beberapa beberapa menu lagi. Bisa kita bikin tugas, bisa kita ada beberapa pertanyaan atau materi atau absensi, tatap muka online. Ini pakai kayak Vmit lah, Vmitnya kalau di UIN Raden Fatah. Kemudian download record absen. Kalau misalnya teman-teman sudah isi semuanya di sini absensi pertemuan pertama sampai ke 16, tinggal klik saja download record absensi. Jadi mahasiswa yang sudah absen dari pertemuan awal sampai akhir itu akan terisi semua. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk checklist manual karena sudah tersistem sekarang. Nah, kemudian kita akan bikin absensi dulu di sini, absensi. Nah, untuk absensi jangan lupa tanggalnya ya, karena tanggal ini menentukan kapan sih absensi ini akan berlaku. Kemudian untuk besok ini absennya, karena mahasiswa ini kan masuknya besok. Oke, tanggal 4 berarti. Dia akan berlaku mulai besok. Waktu absensi tadi kan jam 12.30, kita bikin aja lah 12.30. Kemudian kita kasih waktu misalnya 15 menit nih. Jangan, kadang-kadang kan mahasiswa atau kan lupa, 15 menit lah boleh kita kasih waktu. 15 menit berarti 12:45 ini misalnya, tapi tergantung Bapak Ibu dosen sekalian yang ingin memberikan batas waktu berapa lama tuh. Nah, itu ya 12:45.
Kemudian pilih pertemuan kedua untuk absen ini. Nanti kalau misalnya di jam tersebut akan masuk ke menu e-learning mahasiswa yang diajar oleh Bapak Ibu sekalian. Kita klik simpan. Oke, absen sudah selesai dibuat. Nah, coba kita lihat di pertemuan kedua. Nah, sudah ada kan di sini. Jumlah mahasiswa yang 9, jumlah yang hadir 0. Berarti kalau misalnya di rentang waktu tersebut ada yang belum mengisi, itu terlihat dari belum hadirnya di situ. Kalau misalnya hadirnya 9, belum hadirnya 0, berarti ya kan, berarti dia itu sudah hadir semua. Nah, ini untuk absensi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, misalnya kita ingin masalah materi di sini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian bisa bisa taruh di sini materinya kan sudah masuk pertemuan kedua ya. Bisa juga dikasihkan RPS itu untuk pertemuan pertama, misalnya di sini misal materi tentang pengantar ya. Pengantar. Oke, keterangan misalnya silakan di download berikut filenya. Nah, bisa sih ini. Dilampirkan filenya di sini, kemudian pilih pertemuan kedua, simpan deh. Nanti akan timbul di pertemuan pertama. Seperti halnya sudah kami bikin di sini. Misalnya ini kan. Pertama 7 yang hadir, belum hadir 2, berarti contoh yang tadi kan. Berarti ada yang 2 belum absen, totalnya 9 orang tuh. Nah, ini RPS dari materi tadi. Habis itu ini dari perkenalan dan kontrak juga. Ini bisa di-download oleh mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Download lampiran. Nah, itu ya kalau untuk materi. Kalau misalnya ujian UTS misalnya kan, UTS kan pertemuan ke-8 nih. Itu bisa diklik di bagian penugasan, ya kan, penugasan di sini. Nah, ini. Kalau bagian penugasan dia ada nilai skor, misalnya di sini soal UTS misalnya. Nah, ini misalnya keterangan semoga lancar dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, ini bisa sih kalau misalnya mau dibikin kayak gini. Lampirkan soalnya di sini yang sudah sesuai sama template yang disiapkan oleh prodi. Berikut sudah ada verifikasinya, kemudian juga ada visi misi. Nanti bisa ditanya sama prodi masing-masing Bapak Ibu ajar ya. Nah, kemudian untuk skor di sini batas maksimum misalnya kita isi 100. Nah, jangan 100. Batas tanggal pengumpulan nih misalnya, coba kita bikin tanggal kapan nih pada saat UTS itu. Kemudian batas jam, nanti tanggal kemudian jam. Pertemuan ke-8 karena kan UTS. Nah, nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang telat atau melewati batas yang sudah ditentukan, dia akan tertolak, dia tidak akan bisa masuk ke e-learning. Nah, dari sana bisa terlihat dalam hal kedisiplinan waktu mahasiswa yang Bapak Ibu ajar. Itu sebenarnya dari tugas. Kemudian apalagi menu di sini? Yakni pertanyaan misalnya, itu biasa lebih ke diskusi kalau pertanyaan. Tapi di sini coming soon. Kayaknya belum bisa untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin, sebenarnya bisa untuk diskusi sebenarnya kalau pertanyaan, tapi bisa digunakan untuk memberi materi, memberi soal, kemudian juga memberi penugasan lainnya. Habis itu absensi bisa digunakan di e-learning. Nanti kalau misalnya dari pertemuan ke-8 misalnya nanti sudah ketahuan kok, kita kan ngirim soal tuh masuk ke sini. Nanti pada saat kita klik ada beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan lembar jawaban mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan skor di situ yang otomatis akan masuk juga ke e-learning mereka. Itu sih sebenarnya dalam hal transparansi penilaian. Ini mahasiswa, ini nilainya, biasa rekapannya akan di sini biasanya. Nah, itu saja sebenarnya dari e-learning Bapak Ibu sekalian, semoga membantu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bolehlah tulis di kolom komentar, akan coba kami sesuaikan karena kami juga mengajar di sini. Jadi kami coba membantu Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di UIN Hadapata Palembang. Semoga konten tutorial yang kami bikin ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi semuanya. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman sekalian tutorial singkat, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian yang ingin mengakses e-learning untuk pertama kalinya. Jangan lupa untuk terus
dibagikan kepada teman yang lainnya agar konten ini bisa bermanfaat, membawa keberkahan bagi semuanya. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.